ini sebenarnya sosok anak yang periang. Apabila dimintain tolong sama temannya, pasti dia dengan segenap apa yang dia bisa, apa yang dia punya. Dari kecil dari kecil tuh tangannya tidak pernah tertutup, terbuka terus untuk semua teman-temannya. Tapi seingat saya waktu kecil, ini pernah kebentur besi di bagian kepalanya. Dan itu saya anggap dia nangis menjerit-jerit, saya abaikan. Sehingga pada umur 7 tahun dia kejang-kejang, akhirnya harus di CT scan dengan masuk ke tabung itu, dan dia harus minum obat selama 6 tahun karena ada penggumpalan darah di kepalanya. Itu saya menganggap itu biasa saja gitu loh. Ada pengobatan dari dokter, ya sudah gitu. Dan bahkan karena ada kejadian seperti ini, saya baru tersadar, mungkin harus konsultasi dengan dokter psikiater atau psikolog. Dan memang menurut dokter memang harus diterapi terus. Saya lupa jenisnya apa, tapi yang saya tahu itu karena memang selama begitu ada kejadian ini, sebelum itu berapa bulan ke belakang, memang selalu konsultasi dengan psikiater dan sebetulnya harus dirawat. Tapi kan terputus-putus perawatannya ini. Ya sebagai orang tua bingung, sedih, bercampur aduk, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tentunya saya memohon sama Yang Maha Kuasa. Karena manusia kan hanya menjalankan. Anak saya juga kan hanya titipan, semuanya. Yang memberikan semua ke dunia ini ya Yang Maha Kuasa, Allah Yang Maha Kuasa. Ya saya bergantung lagi, saya kembalikan sama Allah. Tentunya kalau pandangan saya, kalau menurut yang sudah selama ini dijalanin, psikiaternya bilang tentunya pasti ada pengaruhnya. Di situ ada macam-macam riwayat penyakit ini psikiater yang tahu. Setelah perawatan anak saya ini, sebagai seorang ibu pasti merasa terpukul ya. Sekarang ini saya hanya bisa mendoakan aja, nggak bisa apa-apa lagi. Mungkin saya lebih besar kadar perasaannya dibanding logikanya. Jadi kalau mendapatkan satu dan lain hal kejadian, pastinya langsung menyentuh hati saya. Apalagi ini berurusan dengan darah daging saya sendiri. Makanya mungkin itu kesalahan saya waktu anak dalam pertumbuhan, yang kurang waktu saat itu. Walaupun saya sudah semaksimal mungkin, tapi keadaan di luar saya tidak tahu. Pergaulan seperti apa, walaupun semenjak SMA kalau pergi kemana-mana juga kakak saya yang dampingi di luar sekolah. Ini jalan hidup kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu semua. Bahkan orang yang mungkin agamanya kuat pun, mendidik dengan agama kuat pun, orang lain kita tidak ada yang tahu jalan hidup ke depan. Yang jelas sebagai orang tua pastinya semua ibu ingin mendidik anaknya atau memberikan untuk anaknya yang terbaik. Tapi jalan kehidupan kita tidak pernah ada yang tahu ke depannya seperti apa. Jadi saya itu lama tidak bertemu semenjak anak saya selesai sekolah. Ketemu pas anak saya nikah aja, tapi saya tidak tahu ada urusan apa, tidak pernah tahu. Dan saya merasanya begitu tahu ini ada kejadian seperti ini, baru saya tahu loh kok seperti ini gitu. Saya rasa
mungkin mata masyarakat melihatnya semua dibebankan sama anak saya. Di sini saya bilang, apakah orang bisa bekerja sendiri? Tidak ada rentetannya. Kenapa sampai terjadi itu? Nah, saya pikir tentunya ada tektokannya. Dan semua itu kalau tidak ada pasangannya yang untuk menjalankan ini, kejadian bisa jadi seperti ini kan tidak mungkin. Jadi ya tentunya saya serahkan aja kembali kepada yang berwajib. Saya rasa pihak dari yang berwajib juga tidak menutup mata, tidak diam. Ya harapan saya tentunya ini jangan disalahkan hanya OI sendiri. Biar bagaimana OI ada yang memberikan jalannya itu. Dan saya tidak tahu itu siapa dari pihak mana sehingga ini terjadi. Dan saya juga karena saat itu saya sudah pisah rumah dengan anak saya, sudah nikah, anak saya juga bukan anak kecil. Untuk kegiatan ini itunya saya tidak mengetahui. Gitu. Ya, saya harap masyarakat kita bisa menilai lah. Apalagi dari semua kalangan juga bisa melihat apakah hanya anak saya sendiri atau bagaimana. Tidak mungkin kalau cuma anak saya sendiri, itu aja. Ya saya berharapnya ada jalan terbaik untuk anak saya. Dan tentunya segala sesuatunya anak saya juga harus semangat dalam menjalankan ini semua. Ini katanya sih dia menangis, tapi saya dengar, tapi sama saya bicara normal. Buktinya ini tadi kita makan siang di rumah, kemudian kita sama-sama ke Indigo. Jadi saya lihat dia udah mengerti lah gitu. Apalagi kan jalan satu-satunya mengganti uang korban atau menjalani hukuman sehingga ada aspek jera buat mereka gitu. Saya siapin lawyer-lawyernya aja lah. Nah kalau tidak fair juga kan nanti saya khawatir hubungan kami kan sudah berpisah 7 tahun. Saya kan membela, tapi maksudnya tim-tim lah gitu. Saya kan suatu saat nanti kita kalah kan nanti disalahkan lagi sebuah salah. Tapi yang jelas saya nggak menyangkut kalah menang, tapi saya memberi semangat apapun yang terjadi. Kamu adalah perempuan, kamu adalah mantan saya harus membela dan ini adalah bagian dari persaudaraan. Kamu harus sehat karena ya anak kamu adalah anak saya dan ini masalah kamu ya masalah saya. Saya nggak malu, saya nggak menutup diri untuk ini. Saya membuka pintu untuk membangkitkan dan memberi semangat dan mudah-mudahan ada jalan semaksimal apa yang bisa saya bantu. Sudahlah, kalau sudah begini pun tidak salah pun ngaku salah. Gimana kalau bersalah dibuat tidak bersalah kan? Jadi berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi harus tunjukkan solidaritas dan kesetiaan buat pasangan. Gitu. Jangan lagi senang bersama di pelaminan, tapi lagi susah. Semua menjadi tanggung jawab masing-masing, itu tidak baik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.